Hai, aku Ayu Diamanda. Jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat menelusuri satu perjalanan dua buah teori yang menarik banget dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu perjalanan dari era Keynesian menuju era moneter. Nah, dua teori ini tuh saling berhubungan dan saling menggantikan untuk menjawab suatu krisis yang sedang terjadi. Dan dua teori ini tuh masih digunakan loh sampai sekarang. Menarik bukan? Yuk, simak videonya. Bayangkan sebuah ayunan pendulum yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Pemikiran ekonomi bekerja persis seperti itu. Suatu teori bisa mendominasi dunia selama puluhan tahun, lalu digunjang oleh satu krisis besar dan digantikan oleh ide yang sama sekali baru. Lalu, apa yang bisa membuat sebuah teori ekonomi itu runtuh? Dan apa yang lahir setelahnya? Dimulai dari tahun 1930-an, dunia sedang mengalami krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern, atau kita sebut Great Depression. Pasar saham di Amerika Serikat jatuh bebas, masyarakat panik, dan menarik uang besar-besaran dari bank. Dan hasilnya, ribuan bank pun bangkrut. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, aktivitas ekonomi nyaris berhenti. Disinilah seorang ekonom bernama John Maynard Keynes tampil dengan jawaban yang revolusioner. Pasar tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Pemerintah harus turun tangan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah, suntikan uang ke perekonomian, dorong permintaan masyarakat agar roda ekonomi kembali berputar. Gagasan ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai kebijakan fiskal, yang menggunakan APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi. Gagasan Keynes itu tidak hanya diterima. Dari tahun 1940-an hingga 1960-an, mayoritas negara maju telah mengadopsi kebijakan Keynesian. Pemerintah secara aktif mengelola ekonomi melalui APBN. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, pengangguran rendah, dan stabilitas terjaga. Masa ini sering disebut sebagai era keemasan Keynesian. Masuk ke tahun 1970-an, inflasi justru melonjak tinggi. Tapi di saat yang sama, pengangguran juga melonjak tinggi. Ini adalah kombinasi yang mustahil menurut Keynesian. Karena selama ini diyakini inflasi tinggi berarti ekonomi sedang tumbuh. Fenomena ini disebut stagflation. Apa yang sebenarnya terjadi? Belanja pemerintah yang terus-menerus meningkat membuat permintaan jauh melampaui kemampuan produksi. Ekonomi kepanasan, inflasi pun tidak terbendung. Teori Keynesian tidak punya jawaban yang memuaskan untuk ini. Para ekonom pun mulai bertanya, apakah ada cara lain untuk ini? Disinilah Milton Friedman mengkritik keras pendekatan Keynesian dan menyampaikan argumen yang sederhana namun kuat. Inflasi selalu dan di mana saja merupakan fenomena moneter. Maksudnya, penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Jika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, harga-harga akan naik. Solusinya bukan menambah belanja pemerintah, tapi mengendalikan jumlah uang yang ada di sistem ekonomi. Pendekatan ini disebut monetarisme, dan yang bertanggung jawab bukan lagi pemerintah secara langsung, melainkan bank sentral selaku pencetak dan pengatur peredaran uang. Gagasan Friedman tidak hanya diterima secara akademis, ia telah mengubah kebijakan secara nyata. Pada akhir 1970-an hingga 1980-an, banyak negara mulai beralih. Bank sentral diberi mandat yang lebih kuat untuk mengendalikan inflasi dengan membatasi pertumbuhan uang beredar. Pendulum ekonomi telah berayun ke arah berlawanan. Dari kebijakan fiskal yang aktif, dunia bergerak menuju disiplin moneter yang ketat. Tapi, apakah ini berarti pemikiran Keynes
telah benar-benar mati? Jawabannya, tidak. Meskipun monetarisme mendominasi pada 1980-an, pemikiran Keynes tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertransformasi. Lahirlah apa yang disebut Neo-Keynesian Economics. Pendekatan yang mencoba menggabungkan kekuatan Keynesian dengan wawasan baru tentang ekspektasi, informasi asimetris, dan dinamika pasar modern. Dan buktinya nyata. Ketika krisis keuangan global melanda tahun 2008, apa yang dilakukan pemerintah dunia? Mereka kembali ke kebijakan fiskal. Stimulus besar-besaran disuntikkan ke perekonomian. Persis seperti yang Keynes sarankan 70 tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa dalam ekonomi tidak ada teori yang menang atau kalah selamanya. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget kan videonya? Dari video ini tuh kita jadi tahu bahwa ternyata tidak ada satu buah teori yang bisa menjawab suatu periode. Karena memang tidak ada satu buah teori itu yang bisa menjawab semua krisis. Satu teori akan digantikan dengan teori lain seiring dengan adanya krisis yang sedang terjadi. Jadi, yang diperlukan sekarang itu bukanlah mana yang paling benar, tetapi teori mana yang paling relevan dengan perkembangan zaman. Nah, insight yang dapat kita ambil dari kisah ini tuh, kita jangan terlalu mudah yakin akan satu jawaban saja. Oke teman-teman, segitu dulu ya yang dapat aku sampaikan. Semoga dari apa yang telah aku paparkan tadi bisa bermanfaat buat kalian. See you!